Kalau Anda itu KTP dari luar, karena melamar di PT IWIP ini ada ribuan orang yang belum dipanggil. Kalau PT IWIP hanya menerima berkas lamaran dari KTP Maluku Utara, bagaimana nasib nanti KTP yang dari luar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, seperti biasa ada informasi yang harus saya sampaikan terkait dengan ada beberapa komentar yang masuk kepada saya. Nanti kalau kalian yang mau bertanya bisa tinggalkan ke kolom komentar. Jika memang komentar kalian sesuai dengan pertanyaan yang terdapat di PT IWIP dan perlu harus saya jawab, maka saya akan jawab melalui video. Karena kemarin itu sudah ramai juga yang mengatakan bahwa memiliki KTP Weda itu akan lebih diutamakan dan lebih cepat akan dipanggil saat melamar pekerjaan di PT IWIP. Makanya untuk pertanyaan tersebut saya akan jawab hari ini. Dan seperti biasa bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Jadi di setiap perusahaan saat kita mau melamar pekerjaan tentu ada kriteria atau permintaan dari perusahaan tersebut. Jika kita yang memenuhi persyaratan maka akan segera diproses berkas lamaran kita. Bukan hanya di PT IWIP sebenarnya. Untuk semua persyaratan yang diminta oleh semua perusahaan di mana saja Anda mau melamar kerja, tentu pasti ada permintaan yang harus kalian penuhi. Contohnya seperti di PT IWIP ini memang ada beberapa kategori yang diminta memiliki KTP atau domisili minimal Maluku Utara. Jadi yang kemarin berkomentar kepada saya seperti ini. Dia mengatakan bahwa memiliki KTP Weda itu memiliki salah satu peluang lebih besar. Apakah komentar yang ini saya akan benarkan hari ini? Pastinya juga untuk kalian yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, di bawah situ ada tombol bergabung. Kalian bisa saja klik bergabung supaya kalian bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Saya akan memberikan sedikit gambaran untuk kalian semua agar kalian bisa paham tentang domisili yang diminta oleh PT IWIP ini. Padahal di video saya kemarin itu saya sudah bahas sekitar 3-4 bulan lalu itu tentang domisili Weda yang wajib kalian penuhi hanya masuk dalam kategori general worker. Dan untuk kategori lamaran yang lain itu sebenarnya tidak perlu lagi kalian untuk pindah berkas domisili. Untuk berkas dari luar Maluku Utara itu padahal ada banyak sekali kategori yang bisa kalian lamar. Semisalkan yang pertama itu kalian bisa masuk ke dalam operator skill. Dan yang kedua itu kalian bisa mengikuti training, yaitu training EXA, training loader, dan juga training DT 10 bola. Itu rata-rata kemarin EXA, loader itu tutup. Yang hanya dibuka untuk kategori training adalah training DT 10 bola. Jadi untuk kalian semua ini yang mau mengasah kemampuan kalian dalam mengoperasikan DT 10 bola, maka kalian bisa mengikuti training di PT IWIP. Banyak juga yang bertanya kepada saya untuk training DT ini apakah masih buka? Nah, ini dia yang perlu saya jelaskan dan perlu saya palungku pantat telinga. Jadi kalau informasi yang saya bagikan itu kalian harus simak baik-baik. Kemarin saya posting, bagikan dalam grup IWIP informasi. Ada yang tanya, untuk kategori perempuan? Kalau ngoni itu yang nonton video itu pasti akan tahu. Jadi kan saya sudah bagikan informasi seperti itu. Ngoni petugas itu hanya nonton saja. Video itu hanya 8 menit. Jadi tolong simak. Daripada ngoni dari jauh-jauh sudah datang ke sini, baru nanti berkas bermasalah. Itu kan ruginya lebih banyak lagi. Padahal kalau satu video yang dinonton itu tidak sampai 100 MB untuk kalian simak. Membeli kuota dan tiket dari kota asal itu lebih mahal tiket dari kota asal. Kalau sampai sini salah, balik lagi ke kota asal, pengurusan. Begitu. Jadi setiap apa yang saya sampaikan, tolong disimak baik-baik. Jadi pasti banyak yang bilang, nonton YouTube pasti dia dapat doi. Saya ini kalau perbandingan pendapatan saya dengan YouTube, itu lebih banyak saya keluarkan kuota untuk posting video sebenarnya. Jadi kalau untuk pendapatan itu saya tidak terlalu hitung. Asal penting kalian itu bisa mendapatkan informasi yang selalu saya sampaikan. Begitu Pak Bos. Jadi pastikan
kalian cek video-video saya semua di YouTube saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang selalu setia bersama saya. Sampai di titik ini, channel YouTube saya sudah mencapai 10.100 subscriber. Itu saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, saya rasa untuk KTP Weda itu pandangan Anda yang salah. Jadi adapun KTP dari Maluku Utara, kalau mau ikut training tetap sama. Diantrikan bersama-sama, tidak diistimewakan. Jadi jangan pernah Anda berkomentar bahwa harus KTP Weda baru bisa dipanggil untuk melakukan training ataupun dipanggil untuk interview kerja di PT IWIB. Jadi untuk pertanyaan komentar tadi itu saya tidak benarkan. Saya contohkan di sini. Kalau Anda itu KTP dari luar, Anda memiliki skill di alat berat seperti Eksa dan juga loader. Sementara ada juga yang dari Maluku Utara KTP-nya, tapi tidak ada pengalaman kerja, tidak ada skill apa-apa. Dia mau mengikuti training. Saya yakin dan percaya yang akan dipanggil duluan itu KTP dari luar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia memiliki skill. Jadi PT IWIB ini mencari orang yang sudah siap pakai. Kalau mau trainingkan lagi itu kan butuh waktu. Jadi kalau memang kebutuhan hari ini secara mendadak, maka orang dari luar itu akan direkrut. Berikutnya lagi juga uang tiket. Itu memang ditanggung oleh PT IWIB. Seperti ada kemarin itu yang dari Jawa Barat. Suaminya itu mau melamar di IWIB. Tapi dia bingung. Ini bagaimana? Biaya perjalanan dari Jawa Barat itu ke Maluku Utara itu besar. Makanya dia bergabung dengan saya di WhatsApp. Jadi di bawah situ ada tombol bergabung, kalian tinggal klik bergabung. Suaminya itu punya pengalaman kerja 5 tahun membawa DT 10 bola. Itu ada perusahaan di Jawa. Saya katakan sama dia, scan dalam bentuk PDF saja berkas lamaran kalian, nanti kirimkan di email. Itu tiba-tiba 1 minggu ditelepon oleh PT IWIB. Terus dia katakan, Pak, saya tidak sempat angkat, tadi ada nomor baru telepon. Dia kirimkan ke saya cek, oh iya benar ini adalah nomor dari staf HRD PT IWIB. Kenapa tidak diangkat? Padahal saya sudah ingatkan dari jauh-jauh hari kemarin. Kalau email sudah dibalas, maka tidak akan lama lagi akan ada rekrutmen untuk Anda. Jadi pastikan nomor HP mau kemana saja. Mau ke toilet saja dibawa HP-nya. Karena biasanya PT IWIB itu menelpon, itu di jam 9 pagi sampai di jam 2 siang itu tetap ditelepon. Untuk di sore hari itu mulai dari jam 3 sore itu sampai maghrib. Itu biasa mereka telepon. Jadi dia panik, dia bertanya kepada saya apakah masih ada kesempatan untuk ditelepon. Saya katakan pastikan Anda itu cek email yang akan masuk. Besok harinya itu langsung dibalas emailnya dari staf HRD. Pertama, staf HRD meminta pengisian data lengkap mulai dari nama, alamat, nama bandara, supaya nanti HRD PT IWIB akan booking tiket pesawat kalian. Makanya diminta nama bandara harus lengkap. Dia kirimkan ke saya juga. Saya katakan isi sesuai dengan permintaan dari HRD PT IWIB. Ketiga harinya langsung dikirimkan lagi ke saya. Pak, saya sudah digabungkan ke dalam grup PT IWIB untuk keberangkatannya. Sekali lagi terima kasih Pak atas bantuannya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Walaupun Anda berkas dari luar, tapi kalau Anda memiliki skill, tetap Anda diprioritaskan Pak. Karena PT IWIB ini mencari orang yang sudah saya katakan tadi, itu mereka mencari yang ada skill, yang sudah siap pakai. Tapi kalau yang tidak ada skill yang dari luar Maluku Utara, jangan berkecil hati. Kalian bisa mengikuti training. Jadi kalau email kalian kirimkan tidak pernah dibalas, itu sabar saja Pak. Atau mungkin saat kalian melamar lewat email, ada berkas yang salah. Itu sudah saya bahas sekitar 11 bulan lalu di video saya. Ketika ada berkas yang salah, kalian dari luar Maluku Utara, maka tidak akan pernah dihubungi lagi oleh staf HRD. Jadi yang sudah tunggu mungkin sudah 1 tahun, itu berkas dari luar yang kirimkan lewat email, tidak dihubungi oleh staf HRD, ya kalian perlu cek dulu. Jadi ada berkas lamaran seperti kartu keluarga yang tidak aktif, ada nomor kakak yang berbeda, atau nomor NIK di KTP tidak sama dengan nomor NIK yang ada di kartu keluarga, nama ibu kandung di KTP tidak sesuai dengan nama ibu kandung yang ada di kakak, itu sangat berpengaruh.
Kenapa saya katakan sangat berpengaruh nama ibu kandung di KTP dan juga KK? Ini perlu kalian ketahui. Jika nanti kalian itu sudah kerja di PT IWIP, rekening payroll itu dibuatkan langsung oleh petugas bank. Jadi di mana-mana rekening payroll kita mau buka, itu harus nama ibu kandung jelas. Tidak bisa salah. Jadi kalau nama ibu kandung salah, tetap rekening payrollnya tidak bisa dicetak. Makanya selalu saya ingatkan kepada kalian semua, jika yang berada dari luar Maluku Utara, pastikan berkas lamaran kalian mulai dari nomor NIK, semua itu tidak ada yang salah. Nama ibu kandung pun jangan sampai salah. Karena kalau salah, maka tidak akan diproses oleh staf HRD di PT IWIP. Tetapi jika berkas lamaran kalian itu lengkap, maka tetap akan diproses dan tinggal menunggu antrian. Karena melamar di PT IWIP ini ada ribuan orang yang belum dipanggil. Jadi mereka akan antrikan satu persatu sampai pada giliran Anda, baru Anda akan ditelepon. Jadi untuk pertanyaan tadi tentang KTP WEDA yang akan lebih cepat dipanggil, itu saya rasa tidak benar. Kalau PT IWIP hanya menerima berkas lamaran dari KTP Maluku Utara, bagaimana nasib nanti KTP yang dari luar? Jadi untuk KTP yang dari luar, jika kalian mau pindah berkas domisili, silakan. Kalian bisa pindah di Maluku Utara. Tetapi kalau kalian yang punya skill itu, saya rasa tidak perlu kalian harus pindah. Tetapi kalau ingin pindah, tidak masalah. Karena suatu ketika ada berkas kalian yang bermasalah, nanti kalian tidak perlu lagi pulang ke kota asal. Kalian hanya perlu balik ke Ternate atau Halmahera Tengah ini untuk perbaikan. Jadi untuk kategori pelamar perempuan yang mempertanyakan kepada saya, kapan itu dibuka lagi? Jadi untuk informasi ini, nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Sampai ketemu, salam dan sampai jumpa. Bye-bye.